Ikhtiar kepedulian terhadap anak-anak penyintas gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Lazismu dan MDMC lakukan pelayanan psikososial kepada anak penyintas gempa di tenda darurat. Kegiatan psikososial pada anak ini dilakukan untuk mengurangi perasaan trauma pasca terjadinya gempa serta memberikan ketenangan. Inilah suasana pagi di Kampung Barukasa Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugeneng, Cianjur, Jawa Barat, yang terdampak gempa. Masyarakat di Cianjur masih membutuhkan bantuan di tengah masa transisi pemulihan akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo. Dibuatlah oleh tim relawan-relawan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC tim Lazismu, kokoh berdiri tenda berwarna biru dengan tulisan Hunian Darurat Muhammadiyah. Di tengah suasana pagi, Lembaga Zakat, Infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau Lazismu dan relawan MDMC memberikan kepedulian dengan memberikan school kit bagi anak-anak penyintas gempa. Wajah polos dan penuh ceria anak-anak penyintas gempa bumi Cianjur terlihat melepas mendapatkan satu persatu tas yang diberikan tim Lazismu dan MDMC di lokasi. Tidak hanya itu, di tempat yang sama, meskipun di sebuah tenda darurat, Lazismu bersama MDMC melakukan psikososial kepada anak-anak penyintas gempa, khususnya anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun di tenda darurat, anak-anak antusias mengikuti arahan relawan Muhammadiyah yang memberikan instruksi untuk memberikan psikososial. Menurut Retno, selaku pengelola posyandu di Kampung Barukasa Tengah, Desa Sukamulya, mengatakan pemberian psikososial dibagi berdasarkan kelompok usia. Dengan pemberian psikososial diharapkan bisa menghilangkan trauma berkepanjangan dan bisa kembali produktif seperti biasanya. Ini di belakang saya itu adalah salah satu bentuk kegiatan psikososial yang di sini kami dibantu oleh teman-teman dari UMI, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian untuk kegiatannya itu ini bersama anak-anak di Dusun Barukasa ya, Kecamatan Desa Sukamulya. Itu kita awali dengan senam pagi bersama. Kemudian setelah itu nanti ada ice breaking juga dari teman-teman UMI. Kemudian nanti di sore itu ada pendampingan TPQ karena kebetulan di sini alhamdulillah kegiatan TPQ sudah berjalan dengan baik. Jadi di sini untuk kegiatan psikososial itu memang kami laksanakan berdasarkan kelompok usia ya, karena untuk penanganannya ataupun kegiatannya itu berbeda-beda antara anak-anak, kemudian dewasa dan lansia itu juga berbeda-beda. Untuk evaluasinya ke depan, tentu saja kami di sini mengharapkan bahwa warga di sini itu tidak mengalami trauma berkepanjangan, sehingga nantinya akan berproduktif lagi, anak-anak bisa ceria kembali, bisa sekolah kembali seperti biasanya ya. Kemudian yang dewasa, yang orang tua yang bekerja juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Jadi ini hanya sekelumit mungkin istilahnya kami salah satu kegiatan untuk berbagi untuk negeri. Koordinator Posyandu di Kampung Barukasa Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugeneng, Cianjur, Jawa Barat, Fatul Faruk mengatakan sejak awal gempa bumi MDMC dan Lazismu turun langsung. Salah satunya upaya pembuatan hunian darurat bagi warga terdampak. Hingga kini menurut Fatur Rahman, progres 414 hunian dengan target 500 hunian darurat yang akan rampung pada Januari ini terus berlangsung. Di samping membuat hunian darurat, MDMC dan Lazismu juga membuat emergency latrin sekaligus membina relawan lokasi di Barukasa. Kita sudah sejak awal gempa, kita di sini progresnya itu sekarang sudah sampai di 414 hunian, kemudian targetnya di 500. Insya Allah akan selesai di bulan ini kita selesai di 500. Di samping hunian kita juga ada latrin, emergency latrin kita bikin 30
33. Sekarang yang sudah jadi ada 24 yang sudah jadi. Satu hunian sementara itu berapa jumlah kira-kira? Satu hunian ini jumlahnya kakaknya untuk satu kakak, yaitu untuk satu kakak. Kalau ada beberapa yang untuk 2 kakak, tapi dia untuk kakak-kakak yang kecil. Misalnya ada anak yang ikut sama orang tuanya atau tapi kakaknya sudah pisah, itu dijadiin satu. Untuk koordinasi sendiri untuk relawan banyak ada posko-posko ini di Sukamulya di gimana? Koordinasi sendirinya khususnya untuk ada kendala apa? Ya, kalau ini kita tetap koordinasinya ke poskor yang ada di Cianjur. Kita di Sukamulya ini kan hanya salah satu pos pelayanan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang ada di Cianjur. Ada sampai hari ini kalau nggak salah ada 10 atau berapa. Tapi khusus yang untuk Sukamulya yang dirotasi ke sini teman-teman Jawa Tengah. Totalnya berapa? Relawan kalau sekarang yang rotasi ini kita cuma ada 15. Terus kalau sejak awal kalau nggak salah ada 200 sekian. Iya, yang dirotasi ke sini. Untuk warga sendiri kira berapa? Warga di sini ada 510 kakak yang kita layani. Ya, 510 kakak. Kemudian kemarin juga kita bagi-bagi sembako, kemudian bagi alat bersih-bersih itu juga 510. 510 kakak, sekitar ada 1.600 jiwa lah. Hunian darurat itu berapa? Hunian daruratnya targetnya 500, sekarang baru 414. Akan ditambah. Akan ditambah, kita sampai 500, ini kita selesaikan sampai 500 ya. Targetnya 500. Untuk kedepannya sendiri, ini kegiatan terkait juga ada kegiatan evaluasi, juga ada pembagian anak-anak. Ini kegiatan selama di sini relawan Muhammadiyah apa aja dilakukan? Kita ada 6 sektor kegiatan. Kalau di sini kita tambah 1 ya. Kalau pertama ada medis, ada psikososial, ada sekolah darurat, ada hunian darurat, ada emergensi latrin dan medis. Kemudian di sini kita tambah 1 namanya pelokalan. Pelokalan ini kita menumbuhkan relawan-relawan baru di Barukaso. Tak hanya itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim, mengatakan akibat gempa yang menimpa di beberapa wilayah di Cianjur mengakibatkan 701 lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas mengalami kerusakan. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, Dinas Pendidikan setempat melakukan beberapa kebijakan. Akib Ibrahim juga mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan relawan dalam proses pemulihan Cianjur, terkhusus di bidang pendidikan. Untuk pendidikan, gempa yang terjadi tanggal 21 November, kemudian jam 1.21 menit di Kabupaten Cianjur, memang dampaknya sangat luar biasa bagi dunia pendidikan, dan ingin saya sampaikan beberapa hasil pendataan kita. Karena ketika kita memulai mendata sekolah, begitu banyak sekolah yang terkena dampak gempa, walaupun sebentar pada saat itu gempanya. Saya sampaikan pertama, sampai hari ini jumlah sekolah yang terkena gempa ini, jumlah PAUD ada 224, kemudian jumlah SD ada 238, SMP 68, PKBM 29, SMA 27, SMK 59, SLB 4, RA 12, MI 15, MTS 18, MA 7. Totalnya 701 lembaga pendidikan. Kemudian guru yang terdampak, ya, guru yang terdampak ini sebanyak 523 guru, kemudian siswa 1.614 siswa. Kemudian bangunan yang rusak itu kalau dilihat dari ruangannya ini ada 2.821 ruangan. Itu yang rusak. Kemudian siswa yang meninggal dunia ada
44 siswa, kemudian guru ada 11 guru. Itu dampak yang secara langsung terhadap kondisi pendidikan. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengevaluasi dan menyikapi tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk itu kita membuat 2 tahapan. Yang pertama kita tahapan sebelum kembali ke sekolah. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah pendataan warga sekolah yang terdampak gempa. Yang kedua, verifikasi data sekolah, bangunan, fasilitas pembelajaran yang terdampak gempa. Ini sudah kami lakukan. Yang tadi hasilnya salah satunya sudah ada pemisahan antara bangunan yang rusak berat, yang sedang, yang rusak ringan. Kemudian melaporkan data gempa dan kebutuhan sekolah kepada posko pendidikan. Jadi kita dibantu oleh Kemendiknas dan berbagai NGO yang datang ke kita membantu mempersiapkan untuk mulai pembelajaran. Kita di sini kita mendapatkan bantuan untuk trauma healing atau mengembalikan semangat pembelajaran kepada keluarga besar pendidikan, dari mulai guru-gurunya, kemudian siswanya untuk kembali. Nah, kita lanjutkan psikososial karena di berbagai tempat masih ada guru-guru yang mungkin tadi semangat untuk kembali pembelajarannya perlu ditingkatkan, termasuk juga anak-anaknya. Maka saya terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, terima kasih juga pada para NGO, kemudian Kemendiknas yang memberikan fasilitas itu untuk mereka kembali ke sekolah. Karena alhamdulillah hampir di semua wilayah bantuan untuk pakaian sekolah, tas sekolah mereka sudah dibantu ya, termasuk mungkin dari Pak Bupati juga diberikan bantuan itu. Muhammadiyah melalui MDMC dan Lazismu akan terus memberikan perhatian bagi masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. Bentuk kepedulian ini dilakukan dalam penerapan spirit Al-Ma'un untuk saling membantu, salah satunya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat Cianjur di 10 titik gempa yang sudah dipetakan oleh tim pos koordinasi bencana gempa Cianjur. Kohara Ariski, Eko Bayurianto memberitakan dari Cianjur, Jawa Barat.